Operator. Operator adalah simpang khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambung string, dan sebagainya. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah ini artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modules, dan lain-lain. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita buat file baru dengan nama operator penugasan. Operator penugasan. Skripnya kita ketik script var A sama dengan 1.
Oke, setelah itu kita simpan, buka terminal baru. Kita ketik node. Hasilnya seperti ini. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Yang pertama, tanda plus adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Yang kedua, tanda minus adalah operator untuk operasi pengurangan. 3. Tanda asterik operator untuk operasi perkalian. Berikut tanda seles adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterik adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi moduls atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus adalah operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Sini kita buat file baru lagi. Dengan nama operator aritmatika. Scriptnya kita ketik script var readline buka kurung
console log. Oke, sini kita buka terminal baru, sini Ctrl S untuk jalankan. Node masukkan nilai A 10, nilai B 3. Hasilnya seperti ini. Dalam JavaScript, operator pembagian atau sales selalu menghasilkan bilangan real meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Berlaku ini agar berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator sales akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator sales akan menghasilkan bilangan real. Bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini kita memanfaatkan metode mapFloor dan mapSale. Contohnya di sini kita buat file baru lagi dengan nama indiv. Setelah itu kita ketikkan skripnya function indiv A dan B.
Di sini kita membuat fungsi namanya indiv A dan B. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah konversi terlebih dahulu dengan menggunakan floor. Kemudian untuk jika nilainya lebih kecil, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi CEL. Sekarang kita jalankan, kita simpan dulu, lalu kita jalankan. Masukkan nilai A10, B3. Hasilnya seperti ini. Pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi indiv untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator increment. Operator increment disebut operator increment digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Contohnya, jika variabel X bernilai 9, maka setelah perintah X++, variabel X akan bernilai 10, artinya nilai X akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempat sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut false increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambahkan 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X ke layar, jika kita menempatkan operator increment sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah X, maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu kita dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Kita buat sebuah file baru dengan nama operator increment. .js. Scriptnya var
Oke, kita simpan dan kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Seperti yang kita lihat, hasil pada layar plus plus x akan bernilai 10, sedangkan x plus plus bernilai 9. Setelah proses increment baik menggunakan plus plus x maupun x plus plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Operator decrement. Operator decrement merupakan kembalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x bernilai 9, maka setelah perintah min xx atau pre-increment maupun x min min post decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja operator. Kita buat lagi sebuah file baru dengan nama operator decrement. decrement.js. Kita ketikkan skripnya var x pre decrement.
Kita simpan, lalu kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaan increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Kita bisa lihat pada hasil di layar, min X bernilai 8, sedangkan X min bernilai 9. Setelah proses decrement, baik menggunakan min X maupun X min, jika variabel X akan berubah menjadi 8. Operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil? Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator yang relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true atau salah atau false. Keterangan di layar, tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan 3 kali artinya identik, sama nilainya dengan dan tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil artinya lebih kecil. Tanda lebih besar artinya lebih besar. Tanda lebih kecil sama dengan artinya lebih kecil atau sama dengan. Dan tanda lebih besar sama dengan artinya lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik akan menghasilkan nilai true. Meskipun operan bernama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika ada kita menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true. Jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama, berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Kita ketikkan script.
Lalu kita jalankan, kontrol simpan dulu, kontrol S. Sini kita ketik node operator relasional. Maka hasilnya seperti ini. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B bernilai salah? A tidak sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil dari B bernilai benar. A lebih besar B bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih besar sama dengan B bernilai salah. A identik dengan B bernilai salah karena value-nya beda. A lebih kecil dari B. Dan ini model perulangannya. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script program di sini. Di sini kita matikan dulu yang ini. Lalu kita tambahkan script untuk yaitu proses. Kita ketik di sini. Proses dot write kurung lalu kita simpan dan kita jalankan anak panah atas. Hasilnya seperti ini. Perbedaan perulangan ini dia menurun sementara yang ini mendatar. Perintah proses ini proses .stdown.write berfungsi untuk menampilkan data berlayar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu kita ketahui bahwa konsul.log sebenarnya adalah bentuk singkat dari perintah proses.stdown.write atau s plus tanda petik garis miring n tanda petik. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasi juga akan berupa nilai logika. Logika AND. Operasi logika AND akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika AND, gunakan operator double AND. Tabel logika untuk operasi AND dapat dilihat pada layar. Logika OR. Operasi logika OR akan berfungsi true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti pada di layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operasi. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat
akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2. Terlebih dahulu operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya hasil yang diperoleh akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, kita harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit. Dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila konversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0,000110. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2⁻³ tambah 2⁻² bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dengan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 0,000,1100 dan 0,000,1010. Setelah itu operasi logika akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operator bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, node negasi X akan menghasilkan min X min 1. Untuk membuktikan konsep di atas, kita dapat mengeksekusi kode berikut. Kita ketikkan script
Kemudian kita Ctrl S, jalankan. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari satu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara dua operator tersebut terletak pada daerah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil proses ini adalah 00000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali. Sebenarnya mudah dipahami, kita hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan atau menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh kode not di layar. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if, else dengan if else. Kita dapat menulisnya seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisional dapat dilihat pada kode berikut. Kita ketikkan script.
Lalu kita Ctrl S untuk jalankan mode operator conditional.cs. Setelah itu kita enter. Masukkan nilai bulat 4. 4 adalah bilangan genap. Ketik lagi. Enter. Masukkan bilangan bulat 5. 5 adalah bilangan ganjil. Operator in digunakan untuk memeriksa suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek sering memiliki properti lain atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memerintah properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array bahasa, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel A atau nilai tertentu. Sini kita buka. Kita closing dulu. Kita ketik not, enter. var a sama dengan 10. Type of A. Type of 10. Type of pemrograman JavaScript. Pemrograman JavaScript.
sini ada salah. Oh, di sini kita lupa tanda petik. Oke, enter. Setelah itu operator instead of operator instead of digunakan untuk memeriksa apakah saat suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Di sini salah di, coba S besar.